Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radar Tasik Podcast. Para pemirsa, para pelanggan YouTube Radar Tasik Podcast. Hari ini kita akan ngobrol tentang politik 2024. Ada pemilu, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada Kota Tasikmalaya. Nah, beberapa hari lalu Wali Kota Tasikmalaya, Pak Haji Muhammad Yusuf, yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya, ditunjuk sebagai calon tunggal untuk Pilkada 2024. 2 tahun lagi ya, sekitar 2 tahun lagi. Nah, di Kota Tasikmalaya sangat menarik dan cukup menantang bagi incumbent ya, Pak Yusuf atau petahana. Karena Pak Yusuf ini akan berakhir masa jabatan sebagai wali kotanya pada November 2022 tahun ini berarti. Artinya ada sekitar 2 tahun ada kekosongan jabatan wali kota yang akan diisi nanti oleh PLT. Ini kan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Golkar. Bagaimana melakukan gerakan atau menyiapkan strategi untuk Pilkada 2024 yang tampak ada incumbent tapi sudah jedanya udah 2 tahun. Pak Yusufnya udah tidak menjabat. Ini beda dengan ketika incumbentnya itu masih seger-seger atau yang berakhir 2024. Nah, oleh karena itu saya menghadirkan narasumber Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Tasikmalaya, Kang Asep Ajwar Lutfi, yang juga Ketua DPD AMPI Kota Tasikmalaya. Selamat datang Kang Asep. Nah, terima kasih telah mau datang ke sini ke podcast kita. Nih, tadi di awal sudah dibuka pembicaranya tentang calon tunggal. Kemarin kan di beritanya Pak Yusuf calon tunggal. Artinya dari Golkar tidak ada lagi yang mencalonkan selain Pak Yusuf ya? Iya. Di pilkada itu. Betul. Itu hasil kesepakatan bersama. Hasil keputusan dari Rakerda itu. Rakerda Golkar yang Kota Tasikmalaya yang kemarin ya. Dia yang kemarin dilaksanakan. Kenapa Pak Yusuf Golkar tidak memunculkan nama lain selain Pak Yusuf? Ya, karena hari ini yang paling rasional secara politik, satu adalah Ketua DPD, yang kedua adalah incumbent. Ya, yang paling rasional karena kan target partai politik itu adalah kemenangan. Iya. Yang paling rasional dan secara survei politik, survei LSI, ya masih tertinggi. Berapa persen sekarang dari hasil survei yang terakhir? Elektabilitas dan popularitas itu di angka 71%. Sekitar 71%. Nah, ini kan tadi seperti saya bilang, ini kan Pak Yusuf berakhir bulan depan ya, 3 bulan lagi berarti, sekitar 3 bulan lagi, November. Ini bagaimana langkah Golkar? Ya, langkah Golkar mempersiapkan seluruh perangkat, mempersiapkan seluruh stakeholder organisasi semuanya untuk mempersiapkan yang paling dekat dulu lah hari ini, sambil memanaskan mesin untuk pilkada. Ya, kayak paling dekat adalah pemilu. Bagaimana hari ini Golkar bisa memenangkan proses pertarungan politik Februari 2024. Target Golkar 9 kursi. 9 kursi untuk Kota Tasikmalaya, untuk provinsi dan RI di 2 kursi. Itu target Golkar. Dan hari ini kita rancang strateginya bagaimana kembalikan kejayaan Golkar ke masa lalu. Karena Golkar dulu pernah 8 kursi. Oh, pernah 8 kursi dulu. 8 kursi. Itu dulu. Pemilu tahun berapa? 2000. Sekitar 2000. Ketua DPRD Nur Awalin. Oh, banyak. Nah, itu pernah kita di angka 8 kursi di angka DPRD. Bukan hal mustahil kita kembali ke jaya. Hari ini kita persiapkan seluruh strateginya, kerja bareng, kerja bersama. Ya, perangkat organisasinya sudah kita bikin. Hari ini bahkan kemarin hasil daripada rilis KPU, ya kita masih struktur yang paling gemuk, sekitar 2164 struktur organisasi. Dari PKPL 10 kecamatan 69 kelurahan.
Kalau sekarang berapa kursi yang 2000? Kalau sekarang kan 2019, 2014 Ya. di sini di angka 5 kursi. 5 kursi. Jadi sejak pemilu 2014 2019 itu rata-rata dapatnya 5 kursi. Dua periode 5 kursi. Stagnan di 5 kursi. Secara suara emang naik. Tapi suara naik. secara kursi belum. Nah, hari ini kan bagaimana kita bisa memetakan Golkar kembali berjaya. Target 9 kursi ya syukur-syukur kita tercapai karena modal awal pilkada 2024 karena kan tidak bareng posisinya. Meskipun serentak di 2024 tapi kan tidak bareng November kan pilkadanya. Tetap aja yang jadi hitungannya itu adalah hasil pileg 2024. Sebagai modal awal Haji Yusuf berangkat ya itu harus menang dulu posisinya. Jadi tempurnya di pileg dulu. Pileg dulu. Bagaimana sambil memanaskan mesin posisi pilkada yang nanti mungkin para caleg fungsionaris itu bisa masang poso bareng Haji Yusuf semuanya sambil sosialisasi. Haji Yusuf pun sambil gerak bagaimana memenangkan partai politik. Ya hari ini kita kerja bareng sama untuk kemenangan partai Golkar dan masyarakat Kota Tasikmalaya. Ya. Ini yang telah dibangun nih sama Pak Yusuf nih dari kacamata Golkar sendiri. Apa yang telah dibangun di era Pak Yusuf yang paling menonjol Kota Tasikmalaya itu apa? Ya, yang tidak ada di periode kepemimpinan sebelumnya. Sederhana sebenarnya. Hari ini Haji Yusuf ingin memberikan sebuah kenangan ataupun sebuah kerja politiknya, kerja ini untuk Kota Tasikmalaya. Salah satunya berapa kali kita ganti bupati, maka Kota Tasikmalaya tidak ada yang bisa membereskan hajat Mustafa. Oh, hajat Mustafa dan Cihideng. Tapi Haji Yusuf dengan sisa masa jabatan hanya tinggal 18 bulan waktu itu sampai hari ini ya bisa membereskan dalam artian kita penataan hajat Mustafa. Oh iya, hajat Mustafa sama yang Cihideng itu ya, yang pedestrian sekarang. Nah, karena itu mah warisan Pak dari zaman dahulu kan gitu masalah PKL dan sebagainya. Tapi hari ini kan Haji Yusuf melakukan proses semi pedestrian. Jadi PKL pun kan tidak direlokasi, tapi kan posisinya ditata. Iya, jadi akan ada kenangan setiap kepala daerah itu dari Pak Yusuf, dari Pak Budi, dari bupati sebelumnya atau wali kota sebelumnya Pak Sarip. Pak Yusuf ini adalah kenangan terindah bagi Kota Tasikmalaya itu adalah penataan hajat dan Cihideng. Salah satunya yang tidak ada yang tidak ada di karena kan oleh wali kota sebelumnya. Pemekaran Kota Tasikmalaya kan itu udah seperti itu. Sudah seperti itu ya. Memang Cihideng itu udah seperti itu. Sekarang ditata. Kita juga menjadi penasaran akan seperti apa nih wajah hajat dan Cihideng nantinya. Sekarang kan lagi proses kan ya. Lagi proses pembangunan. Targetnya sampai Nagarawangi kan. Sampai apa? Nagarawangi. Sampai Nagarawangi. Jadi nanti itu pemirsa hajat Mustafa itu kan hanya menyisakan jalan sekitar 3 meter hanya satu mobil ya dari sekitar cukup 2 mobil dari arah sana. Dan tidak akan lagi ada area parkir di hajat ya. Betul. Akan dipindahkan. Nanti akan pedestrian itu akan menjadi ruang luas mobilisasi bagi pejalan kaki. Iya. Nah, itu Pak Yusuf ya. Ini Golkar sendiri yang disiapkan untuk mencapai gambarannya ya, bukan ke arah strategi. Mencapai 9 kursi itu apa sih? Ya, merasionalisasinya. Salah satunya hari ini ya kita bereskan kan struktur partai udah semuanya sudah beres. 45 anggota pengurus partai per kecamatan dan 21 orang per kelurahan. Bahkan Pokar juga kita sudah lakukan per RW-nya itu. Termasuk Hastakarya atau kekaryaan Partai Golkar itu yang 10 organisasi sudah hampir rampung. Tinggal sisa dua organisasi lagi yang belum di SK-kan kan gitu, tinggal dilantik dan di SK-kan. Jadi alhamdulillah hari ini strukturnya kerja bareng semuanya di sana. Yang paling penting dalam proses kemenangan pileg itu adalah bagaimana hari ini menyiapkan fungsionaris atau caleg-caleg potensial yang siap memenangkan Partai Golkar. Kang Asep nyalon nggak? Ya insya Allah karena posisinya wakil ketua 1 ketua. Oh iya, jadi mau tidak mau harus nyalon ya. Di dapil mana? Dapil 4.
Dapil 4 itu kecamatan mana? Kawalu dan Mangkubumi. Ya, incumbent-nya 2 lah di sana. Oh, ada incumbent 2. Berat juga ya. Tapi nggak apa-apa. Ya gak apa-apa ya, bertarung secara sehat kan. Iya. Titik tulis takdirnya saya Iya. Kan yang penting suara Golkarnya bertambah ya. Oke. Ini apa sih yang ingin diberikan oleh Golkar ya ke Kota Tasikmalaya? Apa untuk masyarakat itu? Ya. Jargon Golkarnya apa yang era sekarang ini? Intinya partai politik ini, Golkar ini ingin memberikan pembangunan untuk Kota Tasikmalaya ini yang terbaik. Karena pelayanan masyarakatnya, pembangunannya yang terbaik untuk Kota Tasikmalaya. Kan gitu intinya tujuan, salah satu tujuan partai politik kan ke sana. Gitu kan, termasuk kesejahteraan masyarakatnya. Gitu. Kalau ini apa namanya? Kan Pak Yusuf ini akan berakhir November 14 November 2022. Ini kan pasti di dalam rapat-rapat Golkar juga punya arah pembangunan Kota Tasikmalaya apabila Pak Yusuf atau Golkar mendorong calonnya untuk pilkada nanti. Ini pembangunan di Kota Tasikmalaya ke depan itu ada nggak gambaran seperti apa? Ya, kita lakukan proses kajian secara strategi di bidangnya di partai politik, salah satunya ya kita bisa membedah dari proses RPJMD termasuk nanti kan ke sana, dan kita bikin kajian strategis apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya kan kalau pemerintahan kan melalui Pusrembang, tapi secara partai politik bagaimana kita bisa memasukkan ide gagasan daripada pengurus partai politik ini, termasuk hari ini, termasuk kan harus dihitung untung ruginya, popularitas partai politiknya, popularitas kandidatnya kan harus dihitung juga. Nah ini plus minusnya hari ini kita siapkan dan kita rekomendasikan baik ke eksekutif maupun ke legislatif, gitu. Siapkanlah dari sisi kajian program kerjanya, gitu. Karena salah satu masukannya kan contoh gini. Ya Pak Budi pada zamannya yang disebut dengan Bapak Pembangunan, semuanya kan dibangun jalan lingkar dan sebagainya hari ini. Tapi kan Haji Yusuf apa? Tapi dari sisi kebijakan satu yang fenomenal, salah satunya membereskan pendestarian aja, kan gitu. Jadi harus ada yang minimal, yang istimewa dan yang bermanfaat untuk jangka panjang untuk masyarakat Kota Tasik. Pak Budi Bapak Pembangunan, Pak Yusuf Bapak Penataan. Tapi cukup ya, meskipun dengan ada beberapa riak ya, Hajat dan Cihideng itu memang agak cukup kondusif sebenarnya, melihat dengan ya bertahun-tahun lamanya Hajat Mustafa dengan Cihideng seperti itu. Walaupun ada protes lebih ke arah kekhawatiran mereka, terutama akses ke Cihideng, para pengusaha dan lain sebagainya. Ini nih bagaimana Pak Yusuf bisa mengendalikan situasi di Cihideng dan Hajat? Intinya kan komunikasi lapangan, dengan para pedagang, dengan para pemilik toko, kan gitu. Ini kan demi kemaslahatan Kota Tasikmalaya, penandaan wajahnya ibu kota Tasikmalaya kan di sana ya wajahnya kan gitu. Nah kan, tapi kan akhirnya hari ini proyek terus berjalan, penataan terus berjalan, dan hasilnya pun nanti akan kelihatan posisinya. Ya penasaran. Yang menikmatinya nanti kan siapa? Masyarakat Kota Tasikmalaya. Ya kalau plus minusnya pasti ada yang dirugikan, taruhlah dengan omset pedagang dan sebagainya kan kurang. Tapi kan itu sebentar, dalam artian hanya dalam proses pembangunan. Sisanya kan berapa tahun kemudian tertata rapi kan itu. Ya setiap orang pasti ada yang rugi dan ada yang diuntungkan dan lain-lain. Tapi itu kan demi kemaslahatan Kota Tasikmalaya. Iya. Keren, kita semua tentu penasaran ya seperti apa ini nantinya. Ini mengenai pusat nih Kang ya, untuk membaca peta politik pilkada nanti 2024. Kita kan udah tahu ya, Golkar itu di pusat membangun koalisi KIB, PAN, P3. Nah kira-kira peluang untuk sepaket dari pusat ke daerah itu ada nggak? Dalam politik itu serba memungkinkan. Tapi untuk hari ini ya kita sesuaikan dengan arahan DPP bagaimana
komunikasi politik dengan koalisi Indonesia Bersatu itu, dengan PAN, P3. Yang penting kita jangan dulu berbicara urusan orang, tapi kita berbicara hari ini komunikasi politik untuk membangun sebuah koalisi sampai dengan akar rumput demi sebuah kemenangan bersama, kan gitu intinya. Tapi kita tidak berbicara dulu urusan, kita sesuaikan dengan petunjuk teknis ataupun arahan dari atas, dari DPP ataupun DPW ataupun DPD Jabar. Pernah ada pertemuan nggak Golkar dengan PAN di daerah ya, di kota Tasik, dengan PAN dengan P3 terkait dengan KIB secara khusus gitu, ngumpul yuk gitu. Belum. Ini lagi dirancang inisiatornya siapa. Gitu, lagi dirancang dulu lah. Inisiatornya kan siapa. Ini kan para pentoh itu kan urusannya para ketua DPC, urusan ketua DPD gitu, urusan di atas lah. Ya kalau dilihat dari kekuatan politik atau peta politik di kota Tasikmalaya sendiri kan sekarang ini P3 khususnya nih, P3 kan lumayan kuat nih di sini kan. Pasti punya ego secara kepartaian, ingin mencalonkan J1 gitu kan. Sementara Pak Yusuf juga dipastikan akan tetap J1. Nah, kita juga menarik sekali ini akan bagaimana kalau misalnya KIB dari pusat sehingga ke daerah itu dipatenkan gitu. Jadi kan ya dalam politik itu bukan hal yang tidak mungkin dan bukan serba memungkinkan. Dan semuanya rasional gitu. Ya secara hitung-hitungan hari ini kan P3 juara. Pemenang secara suara terbanyak adalah P3 di kota Tasikmalaya, 9 kursi. Ego partai politik pasti ada posisinya di sana. Kita paham dengan hal itu. Tapi bagi kami bukan hari ini untuk urusan KIB. Yang paling penting adalah komunikasi politik, bagaimana membangun posisi koalisi. Kita urusan Golkar punya kandidat nih, Haji Yusuf sebagai proses incumbent dan sebagainya. Wajar karena kita juga partai politik dengan skema yang dianggap partai besar juga. Tapi komunikasi politik yang paling penting. Gitu. Jadi siapkan semuanya. Nanti kan tinggal hitung-hitungan siapa yang paling rasional untuk dijalankan. Tapi kan itu masih jauh alurnya, masih jauh. Ya hari ini yang paling penting adalah komunikasi politiknya harus jalan, yang diinisiator oleh para ketua DPC dan DPD-nya, kan gitu. Iya. Nah, yang paling penting. Kan menarik nih nanti nih KIB kalau sama satu paket ke daerahin. Tapi di kabupaten kan terjadi kan, yang Pak Ade dan Pak Cecep. Pak Ade, Pak Cecep mana? PDIP dengan P3 kan kuat P3-nya, tapi Pak Cecepnya mengalah jadi J1. Ya kan gini, politiknya itu tidak akan hal yang tidak mungkin jadi mungkin dalam politik. Contoh sederhana di kota Tasik juga terjadi ketika Diki Chandra dengan PDIP kan gitu ya, dengan Pak Denny Romdoni kan terjadi kan posisinya. Ketika PBB berapa kursi, PDIP berapa kursi, kan jadi terbalik posisinya. Kan bukan hal yang mustahil dalam politik. Tapi hari ini biar sama-sama enak, tapi kan kalau dikomunikasikan semuanya juga bisa clear, Pak. Nah, ini gitu. Urusannya kan urusan itu. Tapi yang jelas secara target partai politik hari ini kita fokus di pileg, fokus di pilpres. Yang pileg minimal Golkar nambahan kursi lah, kan gitu, nambahan kursi lah. Namun target 8 bisa jadi 8. Yang penting naik lah. Haji Yusuf kan bagi pede. Iya, ada kenaikan kursi itu. Pak Yusuf itu masih punya tenaga punya tenaga lebih. Kalau Golkar sendiri paling diandalkan itu pemilih yang mana? Usianya pemula kah atau ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau Golkar itu sudah punya segmen pemilih. Salah satunya segmen pemilihnya ada pemilih tradisional. Maksudnya pemilih tradisional gimana? Ya para orang tua kita dulu lah, gitu yang dulu itu Golkar to kan gitu. Makanya karena saya gini, hebatnya Golkar itu salah satunya di dapil 4 di dapil 2 2019 di dapil 2 karena calegnya harus 9 orang, meninggal karena satu perempuan tidak bisa mencalonkan, harus dicoret 2.
sisanya 6, yang 6 yang kita jagokan meninggal dunia, sisanya 5, yang jalan hanya 3 orang. Dalam proses 3 orang kita masih punya 1 kursi. Kehebatan Partai Golkar tarung hanya 3. Ya, yang jalan 3 orang tapi kita masih punya 1 kursi. Kan kehebatan posisinya. Banyak dalam keadaan posisinya ripuh perang Harita kan gitu di dapil untuk di dapil Hula khususnya Harita. Yang terjadi tapi kan Pak Ate lolos jadi dewan lagi. Ini kan kehebatan Golkar posisinya. Betul. Karena ada proses pemilih tradisional yang memilih partainya besar. Kalau AMPI sendiri, Kang Asep kan sebagai ketua AMPI ini, untuk memberikan dampak besar pada kekuatan pemilih Golkar seperti apa? Kalau AMPI ini kan posisinya di Hasta Karya, adalah organisasi yang didirikan Partai Golkar. Segmen kita yaitu pemilih pemula, milenial, pemuda, karena angkatan muda pembaruan Indonesia kan gitu ya. Segmennya adalah anak muda. Karena menurut data informasi yang saya terima, 40.000 pemilih pemula Kota Tasikmalaya. Ada 40.000. Wow, banyak juga ya itu. Itu kan potensi besarnya ada di sana. Kalau per calon itu harus rata-rata nih yang sudah jadi berapa suara? Banyak beda-beda sih. Iya, paling minimal ada yang dapat berapa ribu suara bisa menjadi minimal makan Pak anggota legislatif. Pak di PKB juga minimal Pak Jun ini kan 1122 kalau nggak salah. Kalau di Golkar paling besar di angka 3.800. Paling besar 3.800. Pak Haji Dayat dan Pak Haji Unang itu di angka 3.800. Paling kecil itu yang dari paling kecil itu di angka 2.800-an. 2.800 berarti ukurannya sekitar itu kalau ingin jadi sesuai dengan potensi dapil masing-masing. Karakter masing-masing dapil. Gitu. Kalau dapil Kang Asep potensinya harus berapa suara kalau ingin menang Mangkubumi Kawalu berarti? Kalau kemarin itu incumbent-nya di angka yang paling besar di angka 3.800 ya harus di angka minimal 4.000 5.000 suara harus dapat untuk bisa meraih kursi. Ya, karena kan kerjanya tidak kerja sendiri, kerja barengan para caleg kan gitu. Betul. Ini kan ada kemarin ada rencana 5 dapil ya di Kota Tasik itu. Ini bagaimana pandangan Kak Asep tentang 5 dapil itu? Sekarang kan 4 ya menjadi 5. Kalau saya mandangnya lebih baik, lebih bagus 5 dapil karena proses pemerataan pembangunan dan yang lainnya dari kan kalau 5 dapil tidak dipukul rata 9-12 kursi 9 kursi kan gitu enggak. Tapi kalau 5 dapil itu 7, 8, 9, 10, 11 kan gitu. Purbaratu Ciberem itu di angka 7 kursi. 8 kursinya ada di dapil pokoknya 9 kursi di Indihiyang. 10 kursi di Mangkubumi, 11 kursi di Kawalu, Pemansari. Mangkubumi itu nantinya gabung sama mana? Kalau Bungursari. Mangkubumi, Bungursari. Berarti Kawalu mah sendiri berarti. Iya. Kalau hitungan strategi ya hari ini kalau saya sisi lain ada plus minusnya bagi partai politik. Termasuk para incumbent urusan basis, urusan konstituen yang terdampak dengan 5 dapil itu incumbent ya. Tapi kan hari ini kalau kita berbicara urusan kemenangannya tidak berbicara urusan personal, tapi pemenangan partai politik ya hari ini kita paling rasional. Ya kita dukung posisinya apapun yang jadi keputusan partai mau 4 mau 5 yang penting sebagai prajurit perang kita harus siap. Tapi yang paling rasional bagi saya paling diuntungkan adalah kalau 5 dapil. 5 dapil bagi saya. Beberapa waktu lalu sih ada pertemuan yang diinisiasi oleh ketua-ketua partai kan untuk soal membahas yang 5 dapil ini. Terus memunculkan saat itu ya Pak Yusuf kalau saya di tempat rumah makan dan beberapa ketua partai itu lebih respon positif condongnya ke 5 dapil. Tapi memang ada keluhan dari para incumbent di legislatif ya.
Ya, tapi kan keputusannya itu dikembalikan kepada KPU pusat hasil kajian. Sekarang berarti udah dikirim ya? Belum. Sekarang kita KPU lagi sibuk sipol dan verifikasi kesalahan pemilu. Nanti pasca itu baru pemetaan dapil dan kajiannya. Nanti dikirimkan ke KPU pusat. Kang Asep sudah melakukan pergerakan sekarang di dapil Mangkubumi Kawalu. Ya sambil jalan saja. Hari ini kita coba lakukan proses sosialisasi dengan kawan-kawan, segmen muda, para ibu-ibu. Alhamdulillah mungkin karena di Mangkubumi juga kebetulan saya ketua RW. Ya diajarlah ngebangun masyarakat dan merasakan dari yang paling bawah sebagai eksekutif yang paling bawah kan gitu ya. Nah, jadi situasi masyarakat paling bawah udah kan kelihatan berarti ya. Nanti ini akan menjadi slogan dari RW untuk DPRD. Slogannya dari RW untuk DPRD berarti ya. Berarti harus menghimpun para ketua RW ini di Mangkubumi sama Kawalu ini. Luar biasa ini slogannya. Cukup menarik. Ini kalau pemilih pemula, apakah dari kacamata Kang Asep sendiri itu potensial mereka untuk berpartisipasi? Kan tidak masih banyak ya anak-anak muda yang kurang berminat dengan partisipasi mereka ke pemilu apapun gitu, yang apatis lebih baik kemana main dan sebagainya. Ini gimana? Bagi pandangan saya, anak muda para milenial ini tugas kitanya, mereka pada potensial dan siap memilih. Insya Allah ada posisinya memilih adalah bagian sebuah kewajiban. Tapi bagaimana hari ini kita sebagai anak muda yang ada di partai politik bisa mencerdaskan, memberikan sebuah pendidikan politik kepada anak muda itu. Minimal proses kesadaran secara politik, pencerdasan secara politik kan gitu. Minimal mereka anak muda itu melek terhadap politik. Jangan abai begitu saja. Ya, itu hari ini ya bukan hal mustahil kan hari ini kita pingin pemimpin yang benar. Tapi kalau dengan prosesnya yang kurang benar, nah contoh money politik kan gitu, money politik kan kurang benar. Nah posisinya hari ini bagaimana hari ini kita merasionalisasikan kepada segmen anak muda ini untuk mencerdaskan minimal. Contoh lah gini, bukan rahasia umum lagi kan, ketika saweran malam takbiran dan sebagainya. Tapi hari ini mereka kita rasionalisasikan, apakah mau menerima itu untuk 5 tahun atau butuh komitmen, butuh karakter seorang pemimpin yang benar dan nyaah ka rakyatna, anu perhatian ka rakyatna kan gitu ini. Nih, kenapa kita masyarakat harus melek politik? Ya, biar kita cerdas, masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa tidak hanya sekedar jadi korban politik, kan? Tidak jadi sekedar jadi korban politik, dan masyarakat tidak antipati terhadap politik. Dan mau tidak mau kebijakan politik itu untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi masyarakat juga harus minimal melek terhadap politik, kan gitu. Iya. Kemudian di segmen akhir ini, kenapa harus memilih Partai Golkar? Partai Golkar adalah partai yang paling demokrasi dan partai yang secara pembangunannya, karena secara ini sudah samgarang melintang di Indonesia, di Indonesia. Contoh yang kenapa paling berdemokrasi, Partai Golkar semuanya berkesempatan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk memimpin Partai Golkar. Contoh kemarin Haji Yusuf dengan Nurul Awalin waktu di Musda kan ditarungkan posisi di Golkar, dan yang lain mah kan sistem komando. Sebagian kan partai politik ada yang sistem komando plotting langsung dari atas kan gitu. Tapi kan Golkar paling nasional. Yang kedua dari sisi pengalaman pembangunannya di Indonesia. Golkar kan seberapa puluh tahun nih posisi. Kekuasaan nggak paling ya, nggak boga pengalaman. Siapapun pemimpinnya, berapapun Golkar kemarin tidak jadi pemenang, siapapun pemimpinnya, Golkar tetap masuk di sistem.
Selalu ikut serta. dan selalu berkontribusi dalam proses pembangunan. Ini kan keluar kelebihan Partai Golkar menurut saya. Nah sekarang kenapa para pemilih di Kawalu dan Mangkubumi harus mencoblos Kang Asep? Iya. Apa yang ditawarkan? Kalau saya tawarkan ya hari ini saatnya anak muda memimpin. Saatnya anak muda mencurahkan sebuah ide gagasan, termasuk memimpin Kota Tasikmalaya. Ya hari ini dengan berbekal pengalaman berorganisasi. 2007 saya mungkin di BEM, di HMI, di KNPI, bahkan RW sekalipun. Ya termasuk di partai politik kita bertahap. Karena yang hari ini wakil ketua 1 yang termuda itu di Kota Tasikmalaya saya. Oh, Di Golkar. Di Golkar paling itu, muda, Pak. paling Saya muda. Tapi hari ini alhamdulillah amanah itu ya kita bisa menjalankannya. Ya saatnya lah pemimpin-pemimpin di Kota Tasikmalaya ini yang muda, yang energik, yang punya ide gagasan untuk membangun. Dan bukan hanya sebuah rencana, tapi kan mengeus posisinya kan gitu. Mesti baheula. Kalau dulu di jalanan aksi demonstrasi ngabela masyarakat, menurunkan BBM dan sebagainya, berarti masyarakat kan gitu. Ayo batu mah karena rencana, ayo orang mesti baheula gitu. Dulu aksi dulu berjuang di jalan, sekarang tinggal berjuang di parlemen. Nah itu hari ini. Oke Kang Asep, terima kasih waktunya karena udah mendekati batas waktu. Siap. Terima kasih waktunya telah Sama-sama. datang ke sini. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang lagi karena proses politik itu masih berjalan dan akan ketemu lagi di 2024. Nah untuk para simpatisan dan relawan Golkar, jangan lupa untuk memberikan komentar dan juga subscribe channel ini. Nanti Kang Asep sebarkan ya ini videonya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Mari kita sukseskan pemilu 2024, pilkada 2024, pilpres, kemudian pileg dengan kita menggunakan hak suara kita, berpartisipasi, ikut menentukan nasib kita sebenarnya dengan kita memberikan hak suara itu, karena suara kita itu akan menentukan siapa pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan atau feedback yang baik bagi kita. Jadi suara kita itu jangan disia-siakan, berpartisipasilah, pahamilah tadi politik, jangan menjadi korban politik, tapi kita harus menjadi Aktor politik sebagai pemilik suara nih, suara rakyat. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.